Ho, assalamualaikum sahabat trainer. Jumpa lagi nih bersama saya Bang Trainer Pokemon. Masih di awal tahun 2022 ini, dimanapun kalian berada, semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan dilimpahkan banyak rezeki ya. Pada video kemarin Bang Trainer ini udah bahas nih tentang Pokemon bertipe telepati, yaitu Abra beserta evolusinya. Dan ada Pokemon bertipe petarung, yaitu Machop beserta evolusinya. Dan juga ada Pokemon bertipe daun, yaitu Bellsprout beserta evolusinya. Nah, pada video kali ini Bang Trainer akan mengulas sedikit lagi nih lanjutan Pokemon bertipe air, Pokemon bertipe karang, dan Pokemon bertipe api. Tapi sebelum kalian lanjut nonton videonya, jangan lupa nih buat para sahabat trainer untuk subscribe, like, komen, dan share ya. Nah, apa sajakah Pokemonnya? Yang pertama ada Pokemon yang bernama Tentacle. Tentacle ini merupakan Pokemon tipe air dan racun. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon ubur-ubur. Tentacle ini memiliki tinggi 0,9 meter dan berat 45,5 kg. Tentacle memiliki kemampuan badan tangguh, mencegah jurus atau kemampuan lawan dalam menurunkan statistik Pokemon ini. Tentacle juga memiliki kemampuan cairan limbah. Penyerang yang menghirup bau busuk cairan yang mengalir keluar akan terluka dan menyebabkan hit point-nya akan menurun. Tentakel beracunnya kadang-kadang putus, tetapi bisa tumbuh kembali setelah beberapa saat. Tubuh Pokemon ini terdiri atas 99% air. Sisanya sebesar 1% terdiri atas organ yang dapat memproduksi racun. Tentacle sendiri memiliki kelemahan terhadap Pokemon tipe listrik, tanah, dan telepati. Dalam statistik Pokédex, hit point-nya ini bernilai 2. Serangannya bernilai 2, pertahanannya bernilai 2, serangan khususnya bernilai 2, pertahanan khususnya bernilai 4, kecepatannya bernilai 4. Tentacle ini nantinya akan berevolusi menjadi Pokemon yang bernama Tentacruel. Yang kedua ada Pokemon yang bernama Tentacruel. Tentacruel merupakan Pokemon tipe air dan racun. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon ubur-ubur. Tentacruel ini merupakan perubahan atau bentuk evolusi dari Pokemon yang bernama Tentacle. Tentacruel memiliki tinggi 1,6 meter dan berat 55,0 kg. Tentacruel memiliki kemampuan badan tangguh, mencegah jurus atau kemampuan lawan dalam menurunkan statistik Pokemon ini. Tentacruel juga memiliki kemampuan cairan limbah. Penyerang yang menghirup bau busuk cairan yang mengalir keluar akan terluka dan menyebabkan hit point-nya menurun. Pokemon ini menembakkan gelombang ultrasonik dari bola-bola merah untuk melemahkan mangsanya, lalu mengikatnya menggunakan 80 tentakelnya. Ia dapat saling berkomunikasi dengan yang lain dengan menyalakan bola merah di kepalanya. Jika bola tersebut berkedip, ini merupakan tanda peringatan. Tentacruel sendiri memiliki kelemahan terhadap Pokemon tipe listrik, tanah, dan telepati. Dalam statistik Pokédex, hit point-nya ini bernilai 3, serangannya bernilai 4, pertahanannya bernilai 3, serangan khususnya bernilai 4, pertahanan khususnya bernilai 5, kecepatannya bernilai 5. Berikutnya ada Pokemon bertipe karang dan tanah. Yang pertama ada Pokemon yang bernama Geodude. Nah, Geodude ini merupakan Pokemon tipe karang dan tanah. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon batu. Geodude ini memiliki tinggi 0,4 meter dan berat 20,0 kg. Geodude juga memiliki kemampuan kokoh. Pokemon ini tidak bisa dijatuhkan dengan satu pukulan. Jurus pukulan KO pun tidak akan menjatuhkannya. Geodude yang telah berumur panjang merapikan semua tepi mereka sampai benar-benar bulat. Mereka juga memiliki disposisi yang kalem dan tenang. Pokemon ini menggunakan kedua tangannya untuk memanjat tebing yang curam. Orang yang pernah melihatnya konon langsung suka dan belajar panjat tebing.
Geodude sendiri memiliki kelemahan terhadap Pokemon tipe air, daun, es, petarung, tanah, dan logam. Dalam statistik Pokédex, hit pointnya ini bernilai 2, serangannya bernilai 4, pertahanannya bernilai 4, serangan khususnya bernilai 1, pertahanan khususnya bernilai 1, kecepatannya bernilai 1. Geodude ini nantinya akan berevolusi menjadi Pokemon yang bernama Graveler. Yang kedua ada Pokemon yang bernama Graveler. Graveler ini merupakan Pokemon tipe karang dan tanah. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon batu. Graveler memiliki tinggi 1,0 meter dan berat 105,0 kg. Graveler memiliki kemampuan kepala batu, melindungi Pokemon dari kerusakan akibat recoil. Graveler juga memiliki kemampuan kokoh. Pokemon ini tidak bisa dijatuhkan dengan satu pukulan. Jurus pukulan KO pun tidak akan menjatuhkannya. Pokemon ini memanjat tebing menuju ke puncak gunung. Begitu mencapai puncak, ia berguling turun ke tempat asalnya. Pokemon ini berpindah tempat dengan cara berguling turun dari tebing. Jika jatuh ke sungai, ia akan meledak menggunakan napas terakhirnya. Graveler sendiri memiliki kelemahan terhadap Pokemon tipe air, daun, es, petarung, tanah, dan logam. Dalam statistik Pokédex, hit pointnya ini bernilai 2, serangannya bernilai 5, pertahanannya bernilai 5, serangan khususnya bernilai 2, pertahanan khususnya bernilai 2, kecepatannya bernilai 2. Graveler ini nantinya akan berevolusi menjadi Pokemon yang bernama Golem. Yang ketiga ada Pokemon yang bernama Golem. Golem ini merupakan Pokemon tipe karang dan tanah. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon Megaton. Golem merupakan perubahan atau bentuk evolusi dari Pokemon Graveler. Golem ini memiliki tinggi 1,4 meter dan berat 300,0 kg. Golem memiliki kemampuan kepala batu, melindungi Pokemon dari kerusakan akibat recoil. Golem juga memiliki kemampuan kokoh. Pokemon tidak bisa dijatuhkan dengan satu pukulan. Jurus pukulan KO pun tidak akan menjatuhkannya. Ketika Golem menjadi tua, mereka berhenti mengganti cangkangnya. Mereka yang telah hidup lama memiliki cangkang yang berwarna hijau ditumbuhi lumut. Pokemon ini dapat meledakkan tubuhnya sendiri. Daya yang dihasilkan dari ledakan tersebut dapat mendorong dirinya naik ke atas gunung yang terjal dengan kecepatan yang menakjubkan. Memiliki kelemahan terhadap Pokemon tipe air, daun, es, petarung, tanah, dan logam. Dalam statistik Pokédex, hit pointnya ini bernilai 3, serangannya bernilai 6, pertahanannya bernilai 6, serangan khususnya bernilai 3, pertahanan khususnya bernilai 2, kecepatannya bernilai 3. Selanjutnya ada Pokemon berbentuk seperti kuda yang bertipe api. Yang pertama ada Pokemon yang bernama Ponyta. Nah, Ponyta ini merupakan Pokemon tipe api. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon kuda api. Ponyta memiliki tinggi 1,0 meter dan berat 30,0 kg. Ponyta memiliki kemampuan api merembet, memperkuat jurus Pokemon tipe api jika terkena jurus tipe yang sama. Ponyta juga memiliki kemampuan melarikan diri, pasti dapat kabur dari Pokemon liar. Ponyta yang baru lahir tidak pandai berlari. Selagi main kejar-kejaran dengan temannya, kaki dan pinggangnya tumbuh semakin kuat. Jika diakui oleh Ponyta, maka meskipun menyentuh surai membara Pokemon ini, entah kenapa surainya ini tidak terasa panas. Ponyta sendiri memiliki kelemahan terhadap Pokemon air, tanah, dan karang. Dalam statistik Pokédex, hit pointnya ini bernilai 3, serangannya bernilai 5, pertahanannya bernilai 4, serangan khususnya bernilai 4, pertahanan khususnya bernilai 4, kecepatannya bernilai 6. Ponyta ini nantinya akan berevolusi menjadi Pokemon yang bernama Rapidash. Yang kedua ada Pokemon yang bernama Rapidash. Rapidash ini merupakan Pokemon tipe api. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon kuda api.
Rapidas ini merupakan perubahan atau bentuk evolusi dari Pokemon Ponyta. Rapidas ini memiliki tinggi 1,7 meter dan berat 95,0 kg. Rapidas memiliki kemampuan api merembet, memperkuat jurus Pokemon tipe api. Jika terkena jurus tipe yang sama, Rapidas juga memiliki kemampuan melarikan diri. Pasti dapat kabur dari Pokemon liar. Rapidas ini mengibarkan surai membaranya dan berlari di padang rumput yang luas dengan kecepatan 240 km per jam. Rapidas ini yang kakinya paling cepat menjadi pemimpin di kelompoknya. Pemimpin menentukan tempat yang dituju dan kecepatan lari kelompok. Rapidas sendiri memiliki kelemahan terhadap Pokemon air, tanah, dan karang. Dalam statistik Pokédex, hit pointnya ini bernilai 4, serangannya bernilai 6, pertahanannya bernilai 5, serangan khususnya bernilai 5, pertahanan khususnya bernilai 5, kecepatannya bernilai 7. Nah, itulah tadi Pokemon bertipe telepati, Pokemon bertipe air, Pokemon bertipe karang, dan Pokemon bertipe api. Menurut kalian, Pokemon manakah yang paling kuat dan akan kalian pilih? Jika kalian suka dengan video yang telah Bang Trainer bawakan, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share ya. Semoga sahabat trainer sehat selalu. Salam hangat sahabat trainer, sampai ketemu kembali pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.